يا النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita dapat merasa ringan melangkahkan kaki menuju Masjid Basaul Taqwa ini dalam rangka kita sama-sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW pada setiap malam Arba, dan lagi dilanjutkan dengan sama-sama kita mendengarkan tausiah agama. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai beliau dan akan bersama-sama beliau nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Maulid Rasul sallallahu yang ulun hormati, kembali kita menyambung tentang kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemarin masih belum selesai, ya. Jadi yang melatar belakangi terjadinya Isra dan Mi'raj itu adalah yang ulun sampaikan kemarin itu ada 3, ya kan? Jadi malam ini ulun tambahi lagi 2. Yang pertama, linuriyahu min ayatina, sesuai dengan firman Allah, ya kan, dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israil. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan kepada Nabi nih akan tanda-tanda kebesaran kami. Nah, itu 1. Kemudian yang kedua, yang belum kemarin adalah untuk menghibur Nabi kita, hati Nabi kita yang sedang dilanda musibah, ya kah, kematian istri, kemudian paman beliau juga meninggal, ya kah, pada tahun itu. Nah, kayak mana kematian istri, kada nyaman-nyaman, ya kah, maka istrinya sangat Sidin cintai, lalu Sidin berduka cita pada tahun itu. Makanya namanya tahun itu adalah Amul Huzni, tahun berduka cita. Nah, Allah SWT untuk menghibur Nabi, lalu Nabi diajak oleh kita tuh berjalan-jalan, tamasya kan, atau touring. Kemudian lagi untuk kemarin ujian keimanan pada saat itu, pada kaum muslimin di saat itu, karena peristiwa Isra Mi'raj ini adalah di luar logika, di luar akal kejadiannya, kada diterima oleh akal, ya kan. Nah, kemudian lagi untuk lida'watis sama, untuk memperkenankan permintaan langit. Kejadian Isra Mi'raj nih untuk memperkenankan doa langit. Langit ini meminta agar Nabi kita ini dinaikkan ke atas. Kenapa sebabnya? Karena asalnya ini bumi dan langit nih basual jawab. Ujar kita tuh bahasa sombongan kah modelnya, kayak kah bapak apa namanya tuh, pameran. Nah, saat terakhir, ya kah, pameran ya tadi, oh ada aku sini, ada anu.
Jawab lagi, kalau dahku sama aja ada anu juga kan kada. Nah terakhir bumi ini ya kan mengeluarkan senjata pamungkasnya. Lalu kada kau menjawab lagi langit tadi ya, apa ujar bumi? Wadahku ini ada orang yang semulia-mulia makhluk, orang yang paling mulia makhluk Allah ada wadahku sini, ujar bumi. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Lalu tadi yang langit kada kau lagi ucap ya kan, kada menjawab lagi. Nah lalu langit ini minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi kita ini dinaikkan juga ke atas, ya kan? Supaya apa? Supaya ahli langit ini mulia juga. Sesuai yang dibaca Haji Haidir tadi ya kan, wa tasyarrufus samawati wa man fawqahunna bi syuraqi nuri zalika sirat. Jadi yang di atas itu ikut mulia juga karena Nabi ini naik ke atas, lalu yang di atas mulia juga dengan sebab datangnya Nabi ke atas. Kada di bumi aja tah ya kan? Mau kada naik ke atas berarti bumi aja yang mulia. Nah jadi sedih dinaikkan karena permintaan langit kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Nabi kita ini diangkat juga ke sana, ya kan? Nah, kemudian lagi yang kelima latar belakangnya adalah untuk menerima perintah sholat, ya kan? Untuk menerima perintah sholat, karena kewajiban-kewajiban yang lain seperti zakat, seperti puasa, seperti haji, ya kan? Itu cukup Nabi kita ini menerima wahyu dari Jibril, perintah dari Jibril, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Itu perintah puasa. Parak nih kan puasaan kita ya kan? Orang lebih ya tetangga 2 bulan lagi kita puasaan lah insyaallah. Nah di perintah puasa tadi hanya lewat wahyu, ya kan? Jibril membawa ayat. Zakat kayak itu juga Jibril membawa ayat zakat. Haji kayak itu juga, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lewat wahyu aja ya kan turun Jibril. Nah sholat ini yang beda. Perintah sholat ini adalah Nabi langsung datang yang dikatalah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerimanya, ya kan? Makanya perintah sholat ini saking pentingnya ya kan, sangat perintah sholat ini adalah kepala daripada amal-amal yang lain. Kepala, ya kan? Amun kepalanya ini rusak barataan. Amun kepalanya ini baik barataan, ya kan? Sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Permulaan nanti di hari kiamat, permulaan amal hamba nih yang diperiksa, yang diteliti adalah masalah sholat. Fa in wujidat tamah wa kubilat sa'i wa amali. Apabila sholatnya itu bagus, sempurna dan diterima, maka ibadah-ibadah yang lain pun ikut diterima. Asal sholatnya ini bagus, ya kan? Biar yang lainnya tuh misalnya kada tadi bagus, ada cacat-cacat, sholatnya bagus, diterima sholatnya itu, nah yang lain ikut menggiring diterima. Fa'in wujidat naqisatan, apabila sembahyang ini ada kurang, ada cacat dan ditolak, kada diterima, maka seluruh amalan yang lain pun ikut tidak diterima. Apabila sholatnya tadi kada bagus ya kan, ada rusak, ada segala macam-macam. Nah, ditolak misalnya kada diterima karena rusak tadi bang. Syarat rukunnya misalnya apakahnya kan kurang. Nah, seluruh amalan yang lain pun ikut kada diterima. Makanya sholat ini adalah hafalannya ibadah. Nah, oleh karena itu ya kan kita kaji masalah sholat ya kan, kayak apa yang bujur, kayak apa yang pas rukun syaratnya ya kan. Nah dikaji rukun-rukun 13-nya ya kan, ada rukun 13, ada syarat sohnya kayak apa ya kan, segala wudhu segala macam supaya sholat kita itu tadi baik dan diterima. Nah itu tadi yang melatar belakangnya teh untuk menerima perintah sholat. Karena ibadah sholat ini mencakup segala ibadah yang lain.
di dalam sholat, ya kan? Ada apa namanya? Ada puasa, ada zakat, ada haji, situ ada syahadat, ya kan? Coba kita lihat. Pertama, rukun Islam itu ada 5, nah. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Kata Allah, mengucap 2 kalimat syahadat. Di dalam sholat ada 2 kalimat syahadat. Nah, kemudian yang kedua, iqamis sholat, mendirikan sholat. Sudah sholat tukang kita ya mah. Nah, kemudian membayar zakat. Zakat itu artinya berbersih-bersih, bersuci-suci. Sebelum sholat kita disuruh untuk bersuci, terus bersih-bersih. Ya kan, kada bisa kita membawa najis sholat. Kemudian puasa ada juga di sholat. Kada boleh kita sedang puasa, sedang sholat itu kada boleh makan minum di dalamnya. Ya kan, kada boleh, batal sholatnya. Kemudian haji ada juga di dalam sholat. Karena sholat itu menghadap ke arah kiblat, menuju mengarah ke kiblat Baitullah. Makanya haji pun kesanaan orang tua. Nah, jadi di dalam ibadah sholat itu lengkap di situ. Ya kan, lengkap. Nah, jadi Nabi setelah menunggang kendaraan burak tadi kan, lalu sidin naik ke atas berjalan, lalu di perjalanan itu Nabi 5 kali singgah. Pertama di Thaibah, ya kan, di Madinah, Thaibah nih. Kemudian yang kedua di Madyan. Madyan ini tempat berlindungnya Nabi Musa dari kejaran Raja Firaun. Yang ketiga Tursina. Tursina ini tempat berdialog Musa, ya kan, Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berpander aja kita berdialog tuh, berpander dengan Allah, tapi kada melihat orangnya, ya kan, kada melihat. Nah, berpander aja suaranya mendengar tapi kada melihat orangnya. Kemudian yang keempat Bethlehem, Nabi singgah, itu tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima Baitul Maqdis. Nah, jadi Nabi terakhir disinggah di Baitul Maqdis. Kemudian tingkat sajalah, langit yang pertama Nabi naik di Baitul Maqdis itu setelah selesai sholat. Di situ Nabi dihidangkan 2 buah minuman. Yang pertama susu, yang kedua arak, ya kan, ada mengadakan 3. Yang ketiganya adalah banyu putih biasa. Nah, setelah itu Nabi memilih susu. Nah, lalu Jibril sodakta, ajakah bujurika Muhammad memilih susu. Nah, setelah itu Nabi, ringkas cerita, Nabi naik, ya kan, naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Yang keempat langit Nabi bertemu Nabi Idris. Yang kelima langit kelima Nabi bertemu Nabi Harun. Langit yang keenam Nabi kita bertemu dengan Nabi Musa. Langit yang ketujuh Nabi kita bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, lalu perintah sholat, ya kan, akhirnya Nabi naik terus dan Jibril kada kawal lagi mengawali Nabi, ya kan, sampai di batasan langit yang ketujuh. Lalu ujar Jibril, aku kada kawal lagi Muhammad dan ikam dari kesorongan mereka. Kada mampu lagi aku, ya kan, mampu naik lagi aku nih hangus. Nah, jadi naik kan Nabi terus, ya kan, Sidratul Muntaha Mustawam. Nah, lalu di situ, ya kan, bukan Allah bertapa di situlah, tapi Nabi di situ bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Barangkali sampai dulu lah yang dapat kami sampaikan, karena insya Allah akan kita sambung lagi, masih banyak yang akan disampaikan, ya kan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, dosa orang tua kita, guru kita, dan tetangga kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.